Ya, oke. Kita berdoa dulu ya, anak-anak. Kita mulai, Ustazah yang memimpin. Siap ya. Tegakkan badan, tundukkan kepala. Kita awali tambahan sore IPA Biologi pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa kalian pahami dengan baik dan diberikan kemudahan dan kelancaran serta bermanfaat untuk kalian semua serta mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Begitu ya. Alhamdulillah tambah satu anak-anak. Semoga nanti nambah-nambah lagi ya. Ya, oke, dengarkan baik-baik. Ustazah hari ini akan share screen materi-materi yang sudah pernah Ustazah. Materi apa saja yang harus kalian pelajari yang akan nanti keluar di PTS, yaitu materi kelas 789 yang sudah Ustazah bahas. Nanti kita beri pakai tanda merah ya. Oke. Lihat, ini adalah materi-materi. Masih ingat dengan ini anak-anak? Masih ingat dengan ini? Berarti kalian belajarnya mengacu pada ini. Iya, benar. Kalian belajarnya mengacu pada ini. Ini adalah materi persiapan untuk latihan ujian sekolah. Jadi inilah materi-materi yang nanti akan keluar pada ujian sekolah, yaitu PTS. Ini yang akan keluar. Coba yang pertama, yang kelas 7. Saya minta tolong dong Mbak Sekar. Apa materi yang pertama? Silahkan tolong dibacakan. Klasifikasi makhluk hidup. Ya, oke. Klasifikasi makhluk hidup sudah kita pelajari anak-anak. Yang mana sih Yang ini klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah pengelompokan pada hewan. Kita sudah belajar ini adalah pengelompokan pada hewan. Ya, anak-anak kemarin yang kita bahas adalah hewan apa? Vertebrata. Sudah kan? Dan vertebrata, tapi vertebratanya sudah ambil satu saja cukup, yaitu yang arthropoda. Arthropoda. Oke, ini ya, paham? Ada yang mau bertanya tentang ini? Tidak ada, sudah cukup ya. Yang kedua, yuk minta tolong Mbak Berliana, apa yang kedua? Materinya tentang apa? Ya, tolong dibacakan. Yang kedua adalah Mbak Berliana, dengar Ustazah? Kan ditinggal nih. Sistem organisasi kehidupan. Ya, sistem organisasi kehidupan. Yang sistem organisasi kehidupan sudah Ustazah ajarkan kepada kalian tentang apa, anak-anak? Yang sudah Ustazah ajarkan kalian tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Jaringan. Jaringan pada tumbuhan. Ya kan? Jaringan pada tumbuhan, di mana kita nanti lebih ke jaringan-jaringan pada tumbuhan. Kita sudah belajar kan daun kan, atau jaringan-jaringan yang lain yang ada jaringan penyokong, pengangkut, itu tadi kita bahas, gitu ya. Jadi ini sudah. Yang ketiga, Mbak Diandra, yuk coba tolong bacakan. Yang ketiga adalah tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Mbak Diandra, kelompok ganjil apa genap sih? Ganjil, Us. Ganjil, oke, berarti ganjil tadi. Untuk yang kelompok ganjil, tadi belum ya, berarti ya. Yang genap ini tadi yang sudah, yaitu tentang pencemaran. Tadi sudah jelaskan, sudah ajari tentang pencemaran air. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang kelas 8. Kelas 8 yang pertama. Ya, minta tolong Ustazah tolong dibacakan Mbak Cinta apa yang kelas 8 yang pertama? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ustazah, ini
Ini jangan di sini ya. Ini yang tumbuhan. Jadi yang jaringan pada tumbuhan, yang ada jaringan penyokong, jaringan pengangkut, kemudian jaringan meristem itu ya. Tahu kan? Kemudian jaringan pelindung, jaringan parenkim itu tadi sudah kita bahas. Nah, ini apa? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tadi sudah kita bahas. Daun sudah kita bahas, yang kelompok genap sudah ya. Apalagi selain daun? Jaringan pada daun. Selain jaringan pada daun, apalagi? Ini sudah ada yang chat Ustazah, benar sekali Mbak Fadia tadi. Mbak Fadia kelompok genap ya. Pada batang dikotil anak-anak. Pada batang dikotil ini yang keluar. Ya, paham? Kemudian yang kedua, kelas 8 yang kedua. Minta tolong Mas Fadil. Apa Mas Fadil yang kedua? Tolong dibacakan. Uji bahan makanan. Uji bahan makanan. Uji bahan makanan. Tadi sudah belum yang genap? Mas Fadil kelompok ganjil apa genap Mas Fadil? Genap ya. Oke, berarti kalau genap sudah ya tadi. Uji makanan. Ini yang keluar. Dan enzim. Nama enzim dan fungsinya. Nama enzim dan fungsinya belum ya anak-anak ya. Nanti akan kita lanjutkan itu. Maka dari itu harapannya Ustazah sebetulnya banyak yang hadir, tapi ternyata cuma 12 orang. Ya, dan Ustazah mohon maaf tidak akan mengulanginya lagi apa yang sudah Ustazah sampaikan. Jadi kalian belajar sendiri. Jadi kalian belajar sendiri dari yang sudah Ustazah sampaikan. Karena waktunya tidak cukup anak-anak. Kalau sudah harus mengulangi, jadi beruntunglah kalian yang ada di sini yang tidak mungkin mendengarkan rekaman dari Ustazah seperti itu. Itu ya. Oke, kita akan belajar berikutnya adalah masih diuji bahan makanan, yaitu tentang enzim dan fungsinya. Itu ya, kita belajar itu ya. Yuk, stop share dulu. Masih belum nambah ya? 12 orang ya. Tadi berapa? Ketika fisika berapa anak-anak? 12 atau ada cukup banyak tadi pas fisika yang datang? Ada berapa? Kurang lebih sama Us. Oh ya, oke Mbak Fadia, terima kasih informasinya. 12 juga kayaknya Us. Astagfirullah. Alhamdulillah, tambah satu lagi. Ini ada Mas Aufa Adiatma. Halo Mas Aufa, Assalamualaikum. Ya, oke, Alhamdulillah nambah. Ya, kita mulai, dan Ustazah tidak akan mengulang lagi ya, untuk hal yang sudah Ustazah sampaikan kepada kalian ya. Bisa disampaikan juga, loh kok ini lagi. Ya, tadi sudah, ini adalah batang, dan ini juga sudah, ini adalah uji makanan. Ya, berikutnya adalah yang nomor 10. Ya, nomor 10 ini masih tentang makanan, dan sistem pencernaan, yaitu tentang enzim. Keluar itu iya, yang keluar adalah uji makanan dan juga tentang enzim. Gitu ya, atau bisa salah satu, nanti bisa dua-duanya, gitu ya, anak-anak ya. Yuk, kita mulai. Silahkan, Ustazah minta tolong ya kepada salah satu dari kalian untuk membacakan soalnya ya. Mengingat kembali materi kelas 8, anak-anak ya. Yuk, minta tolong Mas Alam untuk membacakan soalnya, baca saja. Yuk, silahkan. Pasangan antara nama enzim dan fungsi yang paling tepat adalah? Benar. Yuk, A, B, C, D. Adakah yang masih ingat? Salah enggak apa-apa. Yuk, minta tolong Ustazah untuk memberikan jawaban kalian masing-masing. Ada apa? Oke. Wah, sudah benar semua ini. Jawabannya sudah enggak usah dijelaskan ya. Ini sudah sudah pada benar ini. Ya, terima kasih Mbak Berliana, Mbak Diandra, sama Mbak Sekar. Sudah benar ini. Pasangan antara nama enzim dan fungsinya yang paling tepat adalah yang jawabannya yang D, ya. Enzim petialin mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi kalian harus tahu juga tidak hanya nama enzim dan fungsinya, tapi juga tahu tempatnya. Karena nanti akan yang keluar bisa jadi gambarnya.
Jadi kalian tahu gambarnya apakah itu lambung, ataukah itu mulut, ataukah itu usus halus, pankreas, itu kamu harus tahu. Itu menghasilkan enzim apa saja. Ya, gitu ya, anak-anak ya. Coba yuk kita cek sebentar. Ustazah buka dulu, bukakan ini gambarnya ya. Tak carikan gambarnya dulu sebentar. Harus dihafalkan berarti nama enzim dan juga fungsinya. Iya, anak-anak. Harus dihafalkan juga nama enzim dan fungsinya. Gambar sistem pencernaan. Oke. Iya. Sebentar. Yang jelas mana ya? Ya, oke. Ustazah akan stop share dulu. Ustazah share screen. Kita jadikan satu dengan yang tadi. Udah, ini sudah kopikan ya. Kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan enggak? Nih, gambarnya ini. Ini kurang jelas ya. Ustazah sebetulnya mau yang lebih jelas tapi tidak ada pankreasnya. Tadi dapat tapi tidak ada pankreasnya masalahnya. Terus tidak apa-apa weh. Tidak ada pankreasnya ya. Benar. Ya, oke. Ustazah buka share screen. Ustazah tutup ini, hapus aja. Jadi mana sih? Bapak, kenapa giginya Mas Bibi? Ya, oke. Iya, anak-anak. Yuk, kita mulai. Minta tolong, nanti tolong disebutkan yang A, yang B, enggak ya, karena enggak ada yang A, C, kemudian D. Mungkin itu. Satu lagi sebetulnya ada, yaitu pankreas, tapi ini enggak kelihatan di sini. Yuk, kita mulai. Yang A. Yang A. Yuk, minta tolong. Yang A itu namanya adalah mulut ya, organ mulut. Organ mulut tadi sudah disampaikan dan itu menjadi jawabannya. Yang A itu adalah mulut. Ada enzim di mulut, yaitu namanya adalah enzim petialin, betul. Atau nama lainnya adalah amilase. Petialin atau amilase. Di mana fungsinya adalah untuk mengubah amilum atau zat tepung, begitu ya, karbohidrat juga boleh, menjadi glukosa. Makanya ketika kalian mengunyah nasi dalam jangka waktu yang lama, lama-lama rasanya akan bagaimana anak-anak? Manis enggak? Manis kan? Gitu. Lama-lama rasanya akan manis. Ya, oke, benar sekali. Oh ya, oke, sebentar Mbak Diandra. Zat tepung jadi glukosa. Glukosa
itu rasanya manis ya. Jadi apa namanya, nanti ketika nasi berada di mulut bersama dengan air ludah atau air liur yang di dalamnya mengandung terdapat enzim petialin, itu nanti yang mengubah amilum pada nasi menjadi glukosa. Nah, sekarang ada yang tanya, Luus, itu kok maltosa gitu ya? Mengubah amilum menjadi maltosa. Iya, Ustazah beritahu. Jadi yang namanya maltosa itu adalah disakarida. Jadi sakarida itu gula, itu punya beberapa gugus. Gitu ya, anak-anak ya. Gula itu punya beberapa gugus. Yang pertama ada monosakarida, gugus rantai atau rantai glukosanya, gitu maksudnya, rantai glukosa. Kalau di kimia itu ada ya. Ini kita belajar biologi, tapi tetap mungkin kalian juga harus tahu. Jadi ada rantai pada gula atau gugus atau rantai. Jadi yang pertama ada yang gugus satu atau satu rantai, namanya adalah monosakarida. Contohnya monosakarida itu glukosa, gitu, sama-sama gula, gitu. Kemudian yang kedua adalah itu yang dengan satu gugus gula, gitu anak-anak. Itu adalah pecahan paling akhir. Jadi nak buat pecah, itu yang paling kecil glukosa itu, gitu. Hanya satu gugus gula. Yang kedua ini maltosa. Maltosa itu adalah contoh dari disakarida, gitu anak-anak. Kalau mau tahu yang seperti itu ya, disakarida. Di itu apa artinya? Dua. Jadi dia merupakan gula yang punya dua rantai glukosa. Itu disakarida. Itu contohnya adalah ada maltosa, ada laktosa, ada sukrosa, gitu anak-anak. Jadi nanti kalau maltosa, laktosa, sukrosa dipecah lagi, itu ya kan ada memang enzim untuk memecah mereka lagi, itu dipecah jadinya glukosa, gitu. Paham? Yang ketiga, ada 3 rantai anak-anak. Yang ketiga adalah polisakarida. Poli itu artinya apa? Banyak. Gitu ya. Polisakarida itu artinya banyak. Nah, contohnya apa untuk yang polisakarida ini? Contohnya karbohidrat, amilum, zat tepung, itu paling gede, itu banyak, rantai gulanya banyak. Makanya amilum kalau dipecah nanti bisa jadi disakarida, maltosa, laktosa, sukrosa. Bisa juga kalau misalnya dipecah lagi jadinya adalah glukosa yang monosakarida. Gitu ya, paham? Paham anak-anak? Mbak Diandra paham yang Ustazah maksudkan? Sudah? Anak-anak yang lain paham? Gitu ya. Oke. Jadi maltosa itu apa, Us? Oh ya, oke. Paham, Us. Oke. Sudah malah baca pertanyaannya lagi. Gitu ya. Jadi mereka sama-sama gula. Cuma beda rantainya. Ya, sama-sama Mbak Diandra, cuman rantainya yang beda-beda. Jumlah glukosanya itu beda-beda. Dan glukosa adalah pecahan terakhir. Oke. Berikutnya adalah yang B. Yang B itu namanya adalah kerongkongan. Di situ tidak terdapat enzim ya, anak-anak. Ini kan kita belajarnya enzim. Jadi yang tidak ada enzimnya Ustazah lompati saja. Kalau yang C, apa namanya? Yuk beritahu Ustazah. Yang C namanya apa? Yang C namanya adalah, yuk silahkan. Oke, benar sekali. Terima kasih Mbak Sekar. Iya, Mbak Berliana. Ya, yang C namanya adalah lambung, organ lambung. Di sini ada enzimnya. Enzimnya jumlahnya ada 3. Ada 3 enzim. Lambung mempunyai 3 enzim. Ya, apa saja enzimnya? Ya, enzimnya yang terdapat pada lambung. Oke, sudah ada yang menjawab. Ada yang menjawab enzim pepsin, betul. Disingkat, kalau Ustazah biasanya nyingkat itu PRA, pra. Ya, di lambung PRA. P R A. P-nya sudah ada tadi yang menjawab, pepsin. R-nya, ada yang tahu R-nya apa? Benar sekali. Renin. Iya, terima kasih. Renin. Gampang ya ini anak-anak bisa semua. A-nya, sudah ada yang menjawab juga. A-nya adalah
HCl atau disebut juga asam klorida. Ini ya, anak-anak ya. Pepsin, renin, dan juga asam klorida. Kamu harus tahu tidak hanya namanya, tapi juga fungsinya. Ada yang tahu fungsinya pepsin? Oke, benar sekali Mbak Alivia. Mengubah protein menjadi pepton. Iya. Ini Ustazah tidak ngajari, kalian udah bisa ya anak-anaknya enggak sih? Ustazah tidak ngajari sudah pada bisa ya? Protein jadi pepton, iya. Apa enggak usah diajari? Mengubah protein jadi pepton. Benar. Kalau renin, apa fungsinya renin? Ya, silahkan. Apa fungsinya renin? Ada yang tahu? Ketika kalian minum susu, ini yang berperan. Yaitu untuk apa? Mengendapkan. Oke, ada yang menjawab. Benar sekali, mengendapkan protein susu menjadi kasein. Mengendapkan atau mengubah, boleh ya, protein susu menjadi kasein. Right. Ya, berikutnya adalah, ini tak tulis mengubah ya anak-anak ya. Kemudian asam klorida. Ada yang tahu fungsinya asam klorida untuk apa? Oke, benar sekali, membunuh kuman. Apalagi selain membunuh kuman? Apalagi selain membunuh kuman, tahu? Jenenge wae asam. Benar sekali, mengasamkan makanan. Iya. Mengasamkan makanan. Dan satu lagi adalah mengaktifkan apa? Ada yang tahu? Mengaktifkan. Ada yang tahu? Mengaktifkan pepsinogen. Ya, anak-anak ya. Mengaktifkan pepsinogen. Ini adalah fungsi dari enzim-enzim tersebut. Kemudian lambung sudah, berarti ada 3 enzim, kalian sudah tahu. Sekarang yang mana lagi, yang tidak ada di sini anak-anak? Tadi yang sudah mau cari adalah yang bentuknya seperti daun. Ada yang tahu? Di sini dia menghasilkan 3 enzim juga. Ada yang tahu apa itu? Oke. Pankreas. Pankreas ya anak-anak ya. Pankreas. Ini pankreas juga menghasilkan 3 enzim. Menghasilkan 3 enzim. Kalau dilihat dari singkatannya, kalian yang ada di komputer ya, keyboard itu ya, atau laptop ya, apa? ALT. ALT. Ada yang tahu apa ini? A-nya apa A-nya? Oke, Mbak Berliana benar sekali. Wah, ini benar. A-nya adalah amilase, L-nya lipase, T-nya tripsin. Benar sekali. ALT. Singkatannya seperti itu ya, anak-anak ya. Amilase, L-nya lipase, T-nya tripsin. Amilase, lipase, tripsin. Sekarang fungsinya. Ya, apa fungsinya amilase? Apakah sama seperti yang di mulut? Nama lain petialin kan amilase ya. Apakah samanya seperti di mulut? Sama enggak fungsinya? Yuk, beritahu Ustazah, sama enggak? Sama, anak-anak ya. Iya, sama. Terima kasih Mbak Berliana dan Mbak Kaila. Sama, yaitu apa? Mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Glukosa boleh, kalau enggak ada glukosa, maltosa juga boleh. Gitu ya. Sekarang lipase. Ya, apa fungsinya lipase? Ada yang tahu? Silahkan. Fungsinya lipase mengubah apa? L juga, bahan makanan yang mengandung L, yang namanya dan huruf depannya L. Benar sekali, Mbak Sekar. Mengubah lemak. Ya, benar. Mengubah L, lipase, mengubah L. Kalau saudara biasanya biar mudah mengingatnya seperti itu, mengubah L, depannya L ya, lipase ya. Mengubah L itu apa? Lemak. Menjadi apa?
menjadi asam lemak dan gliserol. Ini harus hafal anak-anak. Gitu ya. Satu lagi adalah apa? Tripsin. Ada yang tahu apa fungsinya tripsin? Oke, ini Ustazah. Oke, fungsinya tripsin adalah benar sekali Mbak Alivia. Memecah protein jadi peptida atau asam amino. Iya. Fungsinya tripsin adalah memecah atau mengubah juga boleh ya. Maksudnya mengubah itu yang memecah. Memecah protein jadi asam amino. Ya, begini ya anak-anak. Ini adalah pankreas yang menghasilkan 3 enzim. Di mana enzim ini apakah digunakan di pankreas? Ketiga enzim ini memang dihasilkan oleh pankreas, benar. Tapi penggunaannya apakah di pankreas? Benar enggak? Beritahu saya. Penggunaan ketiga enzim itu apakah di pankreas? Enggak, benar sekali. Penggunaannya tidak di pankreas, tapi di mana? Ada yang tahu? Di mana? Yang menghasilkan pankreas, ALT, amilase, lipase, tripsin, tapi digunakannya tidak di pankreas. Iya, benar sekali Mbak Sekar ya, di usus. Di usus ya. Oke, sekarang jadi tahu ya. Digunakannya di usus, tepatnya adalah di usus halus. Gitu ya, anak-anak. Tepatnya di usus halus. Oke, paham? Itu tentang pankreas. Sekarang coba. Setelah pankreas, ada lagi di sini yang ditunjukkan dengan huruf D. Ini pankreas tak kasih huruf apa ya? Jangan tak kasih huruf D ya, anak-anak ya. Karena ini ada huruf D. Pankreas ini tak kasih huruf F gitu aja ya. Oh. F. Ini. Pankreas. Sekarang yang huruf D. Yang huruf D. Apa anak-anak? Oh, enggak mau dia. Yang huruf D. Itu namanya adalah apa? Apa ini huruf D namanya? Ya, beritahu saja namanya apa? Yang huruf D? Iya, benar sekali. Usus halus ya. Itu usus halus. Usus halus itu memang di dalamnya ada 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Gitu. Nanti yang akan kita bahas adalah enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Gitu anak-anak. Enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Usus halus. Nanti ada enzim yang dihasilkan oleh usus halus, yaitu ada enzim yang untuk memecah karbohidrat. Karbohidrat. Nah, ini ada enzim untuk memecah karbohidrat. Dia singkatannya adalah apa? Malas. Ada yang tahu ma-nya apa? Ya, benar sekali Mbak Berliana. Ya, betul. Maltase. A-nya adalah laktase. Begitu ya, menghafalkannya biar mudah ya, anak-anak ya. Laktase, S-nya adalah sukrase. Semua memecah karbohidrat. Iya, kayak tadi kan karbohidrat kan ada rantai-rantaian tadi, polisakarida, disakarida, sama monosakarida. Iya, oke. Sekarang pertanyaan Ustazah. Maltase mengubah apa? Memecah apa ini? Sesuai dengan nama enzimnya. Maltase berarti memecah apa dia? Nama enzim biasanya belakangnya se begitu ya anak-anak ya. Oke, benar sekali Mbak Berliana. Hampir sama seperti nama enzimnya, memecah maltosa. Nama enzimnya maltase, yang dipecah adalah maltosa. Maltosa dipecah jadi apa? Nah, benar sekali. Memecah maltosa jadi glukosa. Gitu ya. Kalau laktase,
Memecah apa? Kalau laktase, memecah apa? Hampir sama seperti namanya. Memecah apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Memecah laktosa. Gampang kan? Memecah laktosa. Jadi apa? Jadi glukosa lagi. Iya. Tapi ada lagi glukosa dan ya, memecah laktosa. Jadi glukosa dan galaktosa. Jadi galaktosa itu juga rantai satu. Ya, selain glukosa dan galaktosa. Sukrase. Memecah apa kalau sukrase? Memecah memecah sukrosa. Ya, anak-anak ya, memecah sukrosa. Jadi apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Glukosa lagi anak-anak, semua jadi glukosa. Jadi glukosa dan fruktosa. Memecah sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Ya, begitu ya. Kemudian satu lagi masih di usus halus, ada enzim yang berguna untuk memecah protein. Ada enzim yang berguna untuk memecah protein. Tahu nama enzimnya? Adalah? Ada yang tahu? Protease. Ada lagi lebih umumnya lagi. Ada yang tahu? Ustazah sampaikan ya, yaitu erepsin dan enterokinase. Erepsin dan enterokinase. Udah ini aja begini untuk memecah protein nanti jadi asam amino. Gitu ya. Mereka memecah protein jadi pepton dan juga memecah protein jadi asam amino. Gitu. Udah cukup anak-anak, itu yang kalian pelajari tentang enzim. Ada yang mau bertanya? Ini tentang enzim. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Jadi kalau ini jawabannya adalah D. Kalau yang A, kalian lihat, amilase. Ini salah. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Menjadi asam amino. Salah. Harusnya kalau amilase gunanya untuk apa Mbak Kaila? Bisa minta tolong? Silahkan disebutkan. Kalau amilase harusnya untuk apa? Langsung bilang saja. Tahu kalau amilase untuk apa? Oke, karbohidrat jadi glukosa. Benar. Sekarang kalau lipase, apa fungsinya kalau lipase? Mengubah protein jadi pepton, itu salah. Harusnya kalau lipase itu untuk apa? Mbak Reva. Kalau lipase harusnya untuk apa? Tahu? Yang lain mungkin yuk silahkan boleh chat Ustazah. Lipase salah, bukan mengubah protein jadi pepton. Kalau lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu ya. Kalau pepsin bukan mengubah lemak jadi pepton, tapi fungsinya pepsin tadi untuk apa? Fungsinya pepsin, tahu tadi untuk apa? Mengubah apa? Bisa boleh chat? Udah hafal anak-anak. Fungsinya pepsin adalah untuk, benar sekali, mengubah protein menjadi pepton. Iya, benar. Mengubah protein menjadi pepton. Ya, anak-anak ya. Harus hafalkan ini ya, dihafalkan dulu. Oke. Sekarang nomor 11. Berarti sudah selesai tentang uji makanan, yaitu tentang makanannya dan uji makanannya dan enzimnya ya, anak-anak ya. Sekarang nomor 11. Ini tentang apa? Tentang zat aditif. Yuk, kita cek ya. Cek dulu ya. Sudah share screen kan untuk yang ini. Berarti sudah untuk uji bahan makanan, yaitu uji makanan dan enzim. Sekarang zat aditif dan adiktif. Ya, zat aditif dan adiktif. Ya, sekarang kita bahas zat aditif dan adiktif. Ya, anak-anak ya, masih segini anak-anak. Kurang kita baru berapa ini? Baru mau 6. Baru mau 6. Yuk.
Sudah stop share dulu. Sudah share screen. Kembali lagi ke sini tentang zat aditif dan adiktif. Ya, minta tolong nomor 11 salah satu untuk membacakan. Mas Aufa, Mas Adiatma. Yuk, minta tolong Mas Adiatma untuk membacakan nomor 11. Yuk. Itu adalah data mengenai komposisi zat pada kemasan makanan. Tepung terigu, tepung tapioka, minyak sayur, perisa ayam, rempah-rempah, pemantap nabati, tartrazin C119 atau 40, monosodium glutamat, asam fosfat, garam, gula, dan bubuk cabai. Warna sintetis yang terdapat pada kemasan makanan tersebut dapat menyebabkan alergi dan kanker jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama adalah. Iya. Ada yang tahu? Silahkan bisa chat dulu. Mungkin nebak-nebak jawabannya atau masih ingat, boleh silahkan beritahukan ke Ustazah. Apa jawabannya, anak-anak? Oke, sudah bisa ini. Nggak usah diajari, udah bisa kali ya kalian. Iya, benar. Masih ingat kalian. Ya, benar-benar, semua benar. Jawabannya adalah B, tartrazin. Gampang ya, biologi ya anak-anak ya. Baca sendiri wasiso gitu ya. Ya, benar. Tartrazin. Tapi saya akan beritahukan kepada kalian, karena besok kemungkinan juga tidak hanya tartrazin yang keluar, tapi juga yang lain. Bisa jadi zat aditifnya adalah tidak pewarna, tapi misalnya pemanis, pengawet, begitu. Jadi kalian harus tahu, ya anak-anak ya. Ya, sekarang kita belajar tentang zat aditif atau zat tambahan. Namanya zat ADD itu kan tambahan ya, tambah aditif. Zat aditif. Ya, oke, ini adalah zat tambahan pada makanan ataupun minuman sehingga lebih menarik gitu ya. Yang pertama, kita bahas apa dulu ya? Yang pertama ya. Yang pertama, mau pewarna dulu? Bolehlah pewarna dulu. Karena di sini pewarna. Oke, pewarna ada dua macam anak-anak. Yaitu apa? Pewarna yang apa? Alami dan Oke, sip, benar. Sintetis atau buatan, benar. Alami dan buatan. Kalau yang tadi tartrazin itu adalah yang buatan ya, anak-anak ya, atau sintetis. Sekarang kita buat tabel. Sudah mau buat tabel. Nanti kamu yang minta tolong yang masih ingat membantu Ustazah untuk mengisinya ya. Kita buat warna dulu, kemudian zatnya, kemudian alami dan juga buatan. Berarti ada berapa? 4 kolom. Terus ininya ada ya. Ini sudah tuliskan di sini warna. Kemudian zat yang terkandung dalam pewarna itu. Kemudian alaminya apa? Buatannya apa? Atau sintetis ya sama. Yuk. Pewarna yang pertama adalah warna hijau dulu. Apa nama zat yang terdapat pada hijau? Hijau alami nih ya, zat yang terdapat pada yang alami ya. Zat yang terdapat pada alaminya ya, anak-anak. Yuk, apa yang terdapat, kenapa zat-zat yang alami itu warnanya hijau? Karena ada zat ini. Tahu enggak? Zat yang ada pada daun itu loh, anak-anak yang membuat daun warnanya hijau. Apa kui? Iya, benar sekali. Klorofil. Pinter gitu anak-anak. Ya, klorofil. Klorofil. Ya, beritahu Sadah alaminya apa? Alaminya apa? Sama seperti namanya Ustazah. Apa?
Ada yang tahu? Untuk warna zat warna hijau, alaminya adalah daun. Oh, mungkin Ustazah tidak pakai daun pandan ya, anak-anak, karena daun pandan itu lebih ke nah, menurut Ustazah ya, memang ada sih beberapa referensi yang dia menyebutkan ke pewarna, tapi Ustazah sendiri malah tidak begitu rekomendasi ya. Iya, benar sekali. Daun pandan itu kalau Ustazah lebih ke penyedap, pengharum gitu ya. Jangan. Yaitu apa? Daun suci. Ya, benar sekali. Ini Mbak Diandra sama Mbak Berliana gitu ya. Ya, oke. Daun suci. Buatannya apa? Yang buatan ada yang tahu? Warna hijau, ada yang tahu buatannya apa? Fast green. FCF. FCF. Ini ya. FCF. Ini ya, anak-anak. Fast green, FCF. Itu warna hijau. Yang kedua, coba. Warna kuning sekarang. Apa zat yang terkandung dalam warna kuning? Yang alami. Ada yang tahu? Apa zat yang terkandung dalam warna kuning adalah? Ada yang masih ingat? Apa anak-anak? Zat yang terkandung dalam warna kuning. Itu nanti warna orange ya, Mbak Berliana. Kurang tepat. Yuk, beri contohnya dulu weh. Apa alaminya warna kuning? Ada yang tahu? Alaminya warna kuning, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kalian tahu, kunyit anak-anak. Kunyit itu alaminya warna kuning. Nah, sekarang zat yang terdapat pada kunyit itu loh. Kalau kalian makan apa sih obat yang ada kunyitnya itu loh. Rupanya K, tahu enggak? Kurkumin. Kurkumin. Ini buatannya tadi sudah, yaitu apa? Buatannya warna kuning, tartrazin. Ini ya, yang sintetis atau buatan. Sekarang oranye. Oranye. Zat pada alaminya. Apa alaminya warna oranye, anak-anak? Nah, tadi sudah. Alaminya untuk oranye, benar sekali. Karoten. Karoten. Oh loh, itu tadi nulis di mana? Karoten ya. Alaminya apa? Karoten itu terdapat pada apa? Yuk, ada yang tahu? Yang biar kalian tidak sakit mata, anak-anak. Benar sekali, pada wortel. Wortel. Kalau buatannya, ada yang tahu? Yang warnanya orange-orange. Seperti matahari, apa? Terbit apa tenggelam ya? Apa? Tahu enggak? Sunset yellow. Loh, yellow, sunset ini. Itu ya, sunset yellow. Itu untuk warna orange. Sekarang merah. Warna merah. Ada yang tahu zat pada alaminya warna merah? Karmin ya, anak-anak ya. Ada yang tahu sekarang apa warna merah alaminya? Tahu enggak? Alaminya warna merah adalah? Ada yang tahu? Benar sekali, buah pit. Pit. Kemudian secang. Itu loh yang buat mandi, itu juga bisa. Ada lagi yang tahu? Itu, apa namanya? Daun jati. Itu warna merah. Buatannya untuk warna merah? Tahu enggak anak-anak? Apa buatannya warna merah? Benar sekali Mbak Kaila. Iya. Karmoisin. Karmoisin. Apalagi? Ada amaran. Amaran. Itu ya. Ada lagi apa sih? Lupa Ustazah. Ya, ada lagi mungkin yang tahu? Poncu. Ya, benar sekali. Poncu. Ya. Masih ingat kalian anak-anak?
Buka lagi ya, poncu 4R ya. Ada poncu aja. Sebetulnya masih ada lagi, yaitu warna biru. Kalau warna biru setnya tidak ada ya, anak-anak. Untuk alaminya ada yang tahu warna biru dari apa? Ada yang tahu warna biru? Bunga telang, boleh. Ada lagi? Telang. Ya, bunga telang. Blueberry itu juga boleh anak-anak. Blueberry. Nih ya. Buatannya untuk warna biru tahu apa? Namanya Mbak Berliana ini. Mbak Blueberry, benar ya. Namanya Mbak Brilliant Blue. Brilliant ya. Brilliant Blue. Nih. Terus ada lagi indigo tint. Juga boleh. Itu ya. Warna biru. Masih ada lagi sebetulnya anak-anak warna ungu. Warna ungu. Alaminya ada yang tahu untuk warna ungu? Kira-kira yang berwarna ungu itu apa? Dari apa? Yang warna ungu? Ini terakhir, benar sekali. Ketela ungu. Ada lagi? Ketela ungu. Kupis ungu. Ada lagi yang tahu? Ya, oke. Ketela ungu, kubis ungu ya. Buatannya apa? Violet. Violet GP. Ini ya, anak-anak ya. Dah cukup ini untuk warna. Sekarang belum selesai loh. Ini baru pewarna. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis. Yuk, ada alami dan buatannya juga. Apa pemanis untuk alami? Ada yang tahu? Violet ya, benar. Apa pemanis untuk alami? Ada yang tahu? Iya, benar. Gula, madu, tebu, benar sekali. Gula, tebu sudah tak masukkan ke gula ya. Madu, atau buah-buahan yang rasanya manis. Buah-buahan yang rasanya manis. Ini anak-anak. Kurma mungkin ya itu buah ya, buah yang rasanya manis ya, masuk kurma ya di situ. Itu alaminya. Sekarang untuk sintetisnya atau buatannya, ada yang tahu? Ini harus tahu. Apa buatannya untuk yang rasa manis? Oke, benar. Sakarin. Apalagi selain sakarin? Ada yang tahu? Sakarin. Apalagi selain sakarin? Ada aspartam, benar sekali. Ada aspartam. Ada apa lagi selain aspartam? Ada neotam, tapi sudah enggak tulis itulah. Apalagi yang sering ini, yang sering terkenal ya. Sudah tulisnya yang terkenal, yang sering keluar ya anak-anak ya. Sakarin, aspartam, apalagi sorbitol, apalagi sucralose. Sudah mungkin jarang ya. Sorbitol, apalagi siklamat. Ini ya. Dah, ini cukuplah. Sakarin, aspartam, sorbitol, siklamat. Ini yang buatan. Ini yang sering keluar anak-anak yang itu. Itu ya. Pemanis sudah, pewarna sudah. Sekarang pengawet. Sebentar, ini nanti sampai ini sudah ya, sudah akhiri ya. Kita lanjutkan besok mungkin. Pengawet. Pengawet ini juga ada yang alami, ada yang buatan. Ada yang tahu pengawet yang alami? Apa? Pengawet yang alami? Benar sekali. Garam untuk ikan asin, gitu ya. Garam. Selain garam, ada lagi? Apa?
gula, ya cuka, ya benar sekali. Garam, gula, ini ya anak-anak ya, sedap ini aja. Terus yang sintetisnya, ya makanan yang dikeringkan juga dijemur, ya benar sekali. Cuman itu bantuan matahari ya anak-anak ya, ini kan zatnya. Sekarang yang buatan. Kalau yang buatan, pengawetnya, ada yang tahu? Iya benar. Asam sorbat, asam benzoat, iya benar sekali. Kemudian natrium benzoat, iya benar. Asam sorbat, asam benzoat, natrium benzoat, gitu ya. Natrium benzoat. Ini adalah pengawet yang buatan. Nah, sekarang ada pengawet yang disalahgunakan. Yang tidak boleh. Yang disalahgunakan. Apa? Ada yang tahu? Pengawet yang disalahgunakan. Iya, benar sekali. Sudah ada yang menjawab. Boraks, benar. Dan juga formalin. Itu ya. Boraks. Itu dia disalahgunakan untuk membuat apa anak-anak? Boraks itu harusnya untuk pemutih keramik gitu dia, untuk cat, harusnya untuk itu. Tapi disalahgunakan, iya benar sekali, untuk membuat bakso. Disalahgunakan untuk membuat bakso, itu boraks. Atau ada juga yang disalahgunakan untuk membuat kerupuk itu loh anak-anak, kerupuk karak itu loh, gitu ya. Disalahgunakan untuk membuat bakso. Padahal bukan itu harusnya untuk pemutih keramik dia. Satu lagi adalah formalin. Kalau formalin harusnya untuk apa? Ada yang tahu? Kalau formalin harusnya untuk mayat gitu ya. Tapi dipakai untuk apa? Disalahgunakan. Harusnya kalau formalin kan untuk mengawetkan mayat. Tapi disalahgunakan. Untuk apa? Disalahgunakan untuk, ada yang tahu? Disalahgunakan untuk mengawetkan. Kalau formalin itu disalahgunakan untuk mengawetkan daging. Bisa daging sapi, daging ayam, daging ikan, gitu anak-anak. Atau bahkan nanti bisa pakai yang namanya mie basah untuk mie ayam itu loh. Itu juga pakai formalin, ya, gitu. Itu beberapa zat yang pakai formalin. Masih ada lagi yaitu penyedap dan satu lagi apa sih? Pemanis, pengawet, pewarna, penyedap. Apa anak-anak satu lagi? Sudah ya, itu ya, kurang penyedap saja ya kita. Oke, karena sudah jam 17:09, kita lanjutkan besok ya, anak-anak ya, baru dapat segitu. Kita masih belum yang ini. Ya, ini kita lanjutkan besok ketika kita bertemu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ada tidak? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada? Oke. Lumayan ada 13, tadi 15, sekarang berkurang jadi 13. Oke, enggak apa-apa, nanti Ustazah akan share ya anak-anak ya yang sudah kita pelajari hari ini di grup apa namanya, grup mana, di grup kalian ya, di grup angkatan ya, nanti akan Ustazah share di situ, kemudian nanti akan Ustazah berikan juga YouTube-nya. Itu ya. Oke, itu dari Ustazah. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Sudah cukup ya? Sudah jam 5:10, anak-anak bisa istirahat dan seperti yang tadi disampaikan di grup orang tua bahwa kalian besok PJJ semua ya. Jadi untuk hari Selasa besok di-cancel dulu sementara untuk ujian prakteknya karena ustadz-ustadzah kalian mengikuti vaksin ya, hampir semuanya vaksin, yang enggak cuma 3 orang anak-anak, jadi enggak mungkin kalian PTM dengan ditunggu 3 orang saja kan, gitu.
Oke, itu dari Ustazah. Kita akhiri ya, anak-anak ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah cukup. Ya, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, doa penutup majelis. Tadi enzim memecah protein di usus halus apa? Oh ya, yang untuk memecah protein di usus halus tadi ada enterokinase sama erepsin. Itu Mbak Berliana. Nanti saya sampaikan juga di grup ya, ini ya. Gitu. Ya, itu anak-anak ya sama-sama. Ada lagi sebelum Ustazah akhiri? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Paham? Jelas ya? Oke, kita akhiri anak-anak tambahan sore kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ustazah share-nya di grup 9B aja ya, KPM 9B ya, anak-anak ya, sama-sama. Mbak Sekar dan juga anak-anak semua, sama-sama Mbak Reva. Ya. Ustazah N ya.